Ya, shalom. Saya akan membuat beberapa video materi tentang konseling pranikah. Jadi teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan dan sedang konseling di gereja, mungkin video-video ini bisa dapat jadi tambahan wawasan, oke? Dan materi yang pertama yang akan saya sharingkan adalah tentang lahir baru. Jadi penting sekali buat calon pasangan, ya, baik calon istri, calon suami, memastikan bahwa diri Anda sudah lahir baru, gitu ya. Sudah lahir baru. Kenapa? Kalau kita buka Lukas 6 ayat yang mulai dari ayat yang ke-47 tentang dua macam dasar, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi ketika firman Tuhan ya menjadi dasar dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kokoh. Jadi nggak bisa dasar dari rumah tangga kita harus firman Tuhan, bukan harta, bukan sekedar harta dan lain sebagainya, tetapi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menopang, sesuatu yang paling kuat menopang hidup kita ketika kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga. Nah, masalahnya ketika kita belum lahir baru, kita nggak akan pernah bisa ya sejalan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena manusia lama cenderung akan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau kita buka Lukas 5 ayat yang ke-37, demikian juga tidak ada seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi hati yang baru, hati yang sudah dipulihkan, ya, manusia baru itu yang dapat sejalan dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi pastikan bahwa calon suami atau calon istri ya sudah lahir baru, ya. Kalau tanya gimana caranya lahir baru, mari saya bacakan di Yeskiel 36 ayat 36 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata seperti ini: kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Jadi kuncinya supaya lahir baru adalah datang kepada Tuhan, minta. Karena firman Tuhan yang berjanji akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan akan jauhkan hati yang keras, ya. Hati yang keras ini hati yang masih gampang marah, gampang emosi, ya. Banyak hal, ya. Tuhan akan menjauhkan hati yang keras itu. Jadi bukan usaha kita, tetapi karunia, anugerah, kasih yang daripada Tuhan yang akan memampukan dan memberikan kita hati yang baru dan menjauhkan hati yang keras. Lalu di situ juga ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, ini yang luar biasa. Roh Tuhan ketika kita lahir baru dan kita minta Tuhan mencurahkan rohnya, ya, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Inilah yang memampukan kita untuk terus berjalan dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata seperti ini: rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi bagaimana supaya lahir baru datang kepada Tuhan? Minta, Tuhan, aku ingin dilahirkan kembali, aku ingin lahir baru, hati yang baru, roh yang baru, dan jauhkan daripadaku hati yang keras. Berikan kepadaku rohmu. Supaya apa? Supaya ketika ada roh Tuhan dalam diri kita, kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman sebagai suami atau sebagai istri, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, sama-sama bisa saling menguatkan ketika ada masalah dalam rumah tangga. So, yang pertama, yang paling penting dipastikan bahwa calon suami atau istri harus lahir baru.